Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartika, saya Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria KPA. Pada hari ini, di Sekretariat Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional kepada seluruh kawan-kawan buruh dan serikat-serikat buruh yang merayakan May Day 2020. Pada hari ini, kami, Konsorsium Pembaruan Agraria bersama KPA wilayah di berbagai provinsi dan anggota organisasi rakyat, serikat tani, organisasi masyarakat adat, merayakan Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2020 dengan melakukan aksi solidaritas di berbagai daerah, mengibarkan penolakan Omnibus Law dan mengucapkan Selamat Hari Buruh kepada seluruh buruh sedunia. 1 Mei, seluruh dunia merayakan Hari Buruh. Hari ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Perayaan May Day, selain kita masih hidup di tengah ancaman kapitalisme yang mencengkram sendi-sendi ekonomi dan politik, kita juga berada dalam situasi krisis berlapis akibat wabah pandemi corona sekaligus ancaman RUU Cipta Kerja. Dalam peringatan May Day 2020, kita menyaksikan satu sejarah krisis ketatanan kapitalisme yang sangat besar. Bukan karena virus, tetapi diakibatkan oleh kapitalisme. Saudara sekalian, kawan-kawan semua, kawan buruh dan serikat petani, merebaknya virus adalah akibat eksploitasi sistem kapitalisme terhadap tanah dan sumber-sumber agraria sehingga kemiskinan struktural, pupusnya kearifan lokal dan kerusakan lingkungan semakin mendalam. Tidak dapat ditanganinya virus adalah sebab usaha-usaha kesehatan dan pendidikan kesehatan adalah merupakan industri kapitalisme. Namun kita juga dapat dengan terang melihat hal-hal lain akibat wabah virus yang tengah berlangsung secara global dan nasional, yaitu pertama, pandemi virus telah memperlihatkan bahwa organisasi antar negara, organisasi regional maupun global seperti ASEAN, Uni Eropa, OKI yang pernah dibangun dengan melangit itu ternyata hanya pepesan kosong. Tidak ada solidaritas global yang konkret di dalamnya. Sehingga selama pandemi tidak ada langkah-langkah yang benar-benar global dan setara untuk mengatasi dampak virus ini. Semua pada akhirnya kembali lagi ke negara masing-masing dengan kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda. Kedua, pandemi virus ini memukul sangat keras pada negara-negara dengan ketimpangan ekonomi yang sangat tajam, seperti halnya di Indonesia, yang berdampak pada sulitnya upaya pencegahan hingga pemusnahan virus ini. Hal ini disebabkan oleh tata cara social distancing, jarak fisik, hingga PSBB berakibat besar dan sangat berbeda pada lapisan masyarakat miskin. Adanya krisis berlapis, darurat kesehatan, ancaman kelaparan dan kemiskinan baru terjadi. Sementara jaring pengaman sosial seperti bantuan uang dan pangan tidak siap dalam mengantisipasi maupun mengatasi secara sistemik dampak multidimensi yang dialami oleh kelompok termiskin di Indonesia. Ketiga, tidak ada solidaritas dari pengusaha-pengusaha kaya berbasis sumber-sumber agraria yang selama ini puluhan tahun telah diistimewakan dan dimanjakan oleh pemerintah dengan segenap regulasi dan dana. Justru solidaritas antar rakyatlah yang kini terbangun. Kita mencermati tidak ada mitigasi negara yang kuat dalam mencegah PHK massal oleh kelompok perusahaan, termasuk dalam mengatasi dampak lanjutan akibat PHK tersebut. Perusahaan pun banyak yang memaksakan meneruskan operasi pabriknya berproduksi untuk memenuhi kontrak bisnisnya tanpa mempertimbangkan keselamatan para buruh. Parahnya lagi, kita melihat pengusaha besar yang kembali mendapatkan keuntungan dari situasi wabah ini dengan menunggangi impor obat-obatan, alat medis hingga kelak vaksin apabila ditemukan pasti akan didominasi oleh monopoli swasta. Negara belum betul-betul hadir mengatur ketat perusahaan di masa pandemi demi menyelamatkan rakyat. Keempat, justru ekonomi gotong royong antara petani dan buruh telah terbangun pada May Day 2020 ini.
Kita mencatat dalam 50 tahun terakhir di masa pandemi ini, batu bata ekonomi gerakan petani bantu buruh dan buruh membantu petani untuk memperkuat produksi, distribusi, dan konsumsi bagi pangan antara keluarga petani dan keluarga buruh telah terbangun. Melalui gerakan solidaritas lumbung agraria, petani dan buruh telah menunjukkan kesanggupannya, kemampuannya untuk memutus rantai panjang distribusi dan konsumsi ala kapitalisme di sektor pertanian dan industri pangan. Inilah modal sosial dan ekonomi kerakyatan yang kita cita-citakan, di mana desa dan kota saling memperkuat. Kelima, ternyata desa-desa dan kampung-kampunglah yang masih bertahan sebagai pusat produksi pangan dan lumbung pangan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya, bahkan menyelamatkan bangsa. Lumbung komunitas, desa, dan serikat-serikat petani, organisasi masyarakat adat tidak hanya memiliki kesanggupan untuk memenuhi pangannya secara berdaulat, bahkan ikut mengalirkan sebagian lumbung pangannya, panen-panennya ke kota-kota. Petani bergabung mengatasi krisis yang tengah dihadapi oleh kawan-kawan buruh dan warga rentan lainnya di perkotaan. Keenam, akan tetapi, selama masa pandemi, desa-desa yang telah dirampas tanahnya menjadi perkebunan-perkebunan dan hutan tanaman industri HTI menjadi tempat yang paling rawan mengalami krisis pangan dan semakin miskin. Desa, pulau kecil, tanah adat, tanah pertanian yang terlanjur disawitkan, ditambangkan, dan disulap menjadi pariwisata premium demi imaji Bali Baru mengalami kelusuan ekonomi, ditambang, krisis budaya, dan krisis pangan akibat orientasi ekonomi pasar global. Sementara dunia global tidak berarti apa-apa di masa pandemi ini, ketika virus supermikro ini telah menuntut banyak negara untuk melakukan lockdown dan prioritas keselamatan domestik. Ketujuh, kekerasan konflik agraria, penangkapan petani, surat edaran, keputusan dari Pemda maupun perusahaan-perusahaan BUMN yang di masa-masa pandemi ini telah mengancam selama ini dan diperparah pula oleh pembahasan RUU Cipta Kerja yang terus dipaksakan, sebenarnya menunjukkan bahwa investor, pemerintah, elit politik tidak berhenti untuk menahan diri di masa pandemi ini. Kita melihat penangkapan petani, penggusuran, pembunuhan dalam 2 bulan terakhir ini tetap berjalan. Ada paradoks kebijakan meminta gotong royong petani untuk tetap bekerja menyelamatkan pangan, sementara diskriminasi hak, kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani telah dijalankan di kampung-kampung. Ada pula ilusi besar kepada publik tentang kemuliaan misi menciptakan lapangan kerja lewat Omnibus Law. Sebab RUU ini nyata amunisi baru kapitalisme untuk mendorong terus terjadinya proletarisasi petani dan keluarganya menjadi tak bertanah, dipaksa menjadi buruh tani, menjadi buruh kebun, dipaksa menjadi TKI dan TKW di banyak negara. Dalam RUU ini, tanah menjadi barang komersil dan manusia hanya diproyeksikan sebagai para kuli, tenaga kerja upah murah demi ciptanya lapangan kerja baru semu oleh kapitalisme. Oleh karena itu kawan-kawan, agenda reforma agraria adalah desakan dan tuntutan kita bersama untuk mengalahkan kapitalisme. Selama ini, reforma agraria menjadi tuntutan kaum buruh. Di setiap May Day dan Hari Tani Nasional, kita bangga dan berterima kasih dengan hal ini kepada para buruh dan pimpinan gerakan buruh. Lantas apa yang menjadi urgensi dan relevansi reforma agraria bagi tuntutan kaum buruh? Tidak dijalankannya reforma agraria adalah salah satu akar penyebab rendahnya daya tawar kaum buruh dalam hal kebebasan berserikat dan upah layak. Sebab tenaga kerja produktif, pedesaan terlempar dari desa karena tanah dan kampung telah dirampas, karena tanah pertanian semakin menyusut bahkan musnah, menjadi petani, peternak tidak ada masa depan karena reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Keluarga petani, para pemuda-pemudi di desa merupakan tenaga kerja produktif yang akhirnya harus bermigrasi ke kota-kota di luar negeri, ke kota-kota besar untuk bertahan dan mencari peruntungan hidup yang lebih layak. Menumpuknya calon pekerja, rendahnya lowongan kerja telah menyebabkan para pemodal memiliki daya tawar yang tinggi,
Otomatis daya tawar calon pekerja dan para pekerja melemah. Petani sebagai produsen pangan juga telah didesain sebagai pensubsidi pangan murah. Syarat bagi upah murah adalah dengan dijadikannya menjalankan politik pangan murah pula. Kawan-kawan sekalian, lingkaran itu terus berputar. Kapitalisme di negara semacam Indonesia telah berjaya di atas upah buruh murah, di atas perampasan tanah rakyat, dan di atas pemiskinan kepada buruh dan petani. Oleh sebab itu, kami dari KPA dalam sikap politik pada hari ini, pada Mei Day 2020, mendorong visi kita ke depan sebagai berikut. 1. Globalisasi perdagangan harus dirombak menjadi globalisasi keadilan. 2. Pemerintahan nasional dan daerah yang berorientasi semata melayani orang kaya, yang hanya mengerti konsep pembangunan yang berputar pada pelayanan investor, bahkan hendak diperbuas melalui RUU Cipta Kerja, harus dilawan bersama-sama. 3. Menaikkan upah buruh dan menolak PHK, serta mendorong sistem ekonomi berkeadilan dengan menyerahkan dan atau membagi saham-saham kepemilikan industri kepada serikat-serikat buruh. Keempat, menghentikan perampasan tanah rakyat oleh negara dan pemodal, mengembalikan fungsi sosial atas tanah, memulihkan dan mengutamakan desa, kampung-kampung adat dan pesisir, serta memperluas pusat-pusat produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan rakyat dengan cara segera melaksanakan reforma agraria secara penuh dan konsekuen sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Yang terakhir, kelima, marilah kita menjaga persatuan nasional buruh, petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan bersama rakyat lainnya adalah merupakan syarat mutlak bagi menguatnya perjuangan politik rakyat dan tatanan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan gotong royong, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) yang selama masa pandemi ini telah membantu hasil-hasil panen petani untuk diserap langsung kepada buruh yang menjadi konsumen prioritas dari lumbung agraria yang didorong oleh KPA selama ini. Seluruh serikat petani telah berterima kasih karena kita telah konkret dalam membangun ekonomi berbasiskan kerakyatan, memutus rantai distribusi kapitalisme dengan menghubungkan langsung lumbung-lumbung petani kepada keluarga-keluarga buruh di Indonesia selama masa pandemi ini. Semoga perjuangan ini berlanjut ke depan. Terima kasih, selamat Hari Buruh, selamat membangun konsolidasi gerakan rakyat ke depan. Oke, selamat sore kawan-kawan buruh dimanapun berada yang sedang merayakan Hari Buruh Internasional, yang sedang berjuang di desa-desa, yang sedang berjuang di kota-kota. Hari ini dalam kerangka memperingati Hari Buruh Sedunia dan juga dalam kerangka solidaritas antar rakyat, kita menggerakkan kampanye Rakyat Bantu Rakyat. Dan kemarin kawan-kawan petani, serikat petani dari SPP, dari serikat petani Indramayu, dari serikat petani Karawang, bersama kawan KPA juga melakukan solidaritas untuk bantu buruh. Dan sekarang saatnya buruh bantu petani. Kita akan memberikan simbolik masker. Ini adalah masker dari produksi teman-teman buruh dalam kerangka Rakyat Bantu Rakyat, solidaritas buruh bantu tani. Kita akan memberikan 1000 masker untuk kawan-kawan tani di desa-desa, karena kawan-kawan tani di desa-desa juga harus kita jaga kesehatannya agar kawan-kawan tetap bisa berproduksi, menghasilkan pangan untuk kebutuhan masyarakat rentan di perkotaan yang terkena dampak COVID-19. Di sebelah kanan saya ada Bung Ilham, Ketua Umum KPBI, dan sebelah kiri saya ada Bu Sekjen, Bu Dewi Kartika. Silakan secara simbolik kawan-kawan bisa menyerahkan. Saya pakai maskernya. Ini masih ada. 1000 masker ini adalah produksi kawan-kawan buruh dan akan kita serahkan melalui KPA untuk kawan-kawan petani. Semua kawan-kawan petani di desa-desa tetap sehat, terjauhkan dari dampak COVID-19 dan bisa berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional kita. Hidup buruh, hidup tani, dan selamat Hari Buruh Sedunia.
Hidup rakyat. Hidup